Menguak petilasan legenda Lutung Kasarung di Ciamis. Lutung Kasarung merupakan cerita rakyat populer di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Di Kabupaten Ciamis, kisah Lutung Kasarung bukan hanya sebagai legenda saja, namun dipercaya sebagai salah satu perjalanan sejarah dari Kerajaan Galuh. Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, konon dipercaya sebagai tempat bertemunya Lutung Kasarung dengan Purbasari. Di tempat itu terjadi sebuah tumpukan batu yang dikelilingi pepohonan. Tumpukan batu itu merupakan tempat menyembunyikan benda pusaka dan berbagai rahasia pada masa Kerajaan Galuh milik Ki Ajar Sukaresi, Raja Galuh. Pusaka itu kemudian disimpan dalam sebuah wadah yang bernama cepu. Kemudian cepu itu dikubur, di atasnya ditumpukan banyak batu besar hingga menggunung agar tidak ada yang menggali. Cerita itu sebagai asal muasal penamaan Desa Gunung Cupu. Petilasan Gunung Cupu hingga saat ini masih dapat dilihat. Sejumlah benda pusaka yang dikubur itu tidak boleh ada yang mengetahuinya, karena bila dibuka konon pemerintahan akan hancur, sehingga muncul moto rahasia ulah dibuka atau rahasia jangan dibuka. Ketua Padepokan Cupu Manik Ciamis, Oos Koswara, membenarkan cerita Lutung Kasarung berasal dari Gunung Cupu. Hal itu ditandai dengan beberapa bukti, salah satunya adanya tumpukan batu yang disebut Gunung Cupu, tempat disimpannya benda pusaka peninggalan Raja Galuh. Gunung Cupu yang dulunya hutan belantara konon dipercaya sebagai tempat untuk melatih para calon raja sebelum menduduki tahta dan memerintah. Menurutnya versi cerita Lutung Kasarung di Desa Gunung Cupu tidak jauh berbeda dengan versi yang sudah dikenal saat ini. Seorang putri bernama Purbasari diasingkan atau dibuang di hutan tersebut setelah dicelakai oleh kakaknya bernama Purbararang karena perebutan tahta. Selama di hutan, Purbasari pun bertemu dengan seekor Lutung Kasarung atau Guru Minda. Purbasari yang memiliki wajah dan kulit yang buruk rupa akibat dicelakai kakaknya, kemudian disuruh mandi oleh Lutung Kasarung di sebuah mata air. Setelah itu kulit dan wajahnya pun menjadi cantik kembali, mirip ibu dari Guru Minda yang dicintainya. Oos menyebut Guru Minda atau Lutung Kasarung diceritakan sebagai seekor kera hitam yang kesasar yang dikutuk karena ia bermimpi mencintai ibunya. Padahal cerita itu hanya menggambarkan saja. Guru Minda adalah sosok calon raja yang sedang dilatih dan diuji di hutan tersebut dan tidak memperlihatkan kesaktiannya. Menurutnya Guru Minda tidak diceritakan dari mana asal keturunannya, namun ia disiapkan untuk dididik menjadi raja. Ada juga yang berpendapat bahwa Guru Minda masih sepupu dari Raja Galuh sebelumnya yang berasal dari Kerajaan Kendan sebelum Galuh. Di Gunung Cupu juga berkembang cerita tentang persaingan atau kompetisi antara Purbasari dengan Purbararang dalam perebutan tahta Kerajaan Galuh. Salah satunya beradu ketampanan dari masing-masing suami. Purbasari mencintai Lutung Kasarung yang seekor kera berubah jadi seorang pria tampan bernama Guru Minda, sedangkan Purbararang memiliki suami bernama Indrajaya. Purbasari pun memaafkan perbuatan Purbararang terhadapnya, mengingat Purbararang telah mengakui perbuatan buruknya kepada adiknya.